Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih kuliah pemrograman objek 2 dengan melanjutkan lagi part 2-nya ya dari materi abstrak data types. Di part 1 sebelumnya kita udah bahas mengenai stack, queue, dan sequential. Tidak dibahas belum sih ya sebetulnya ya. Kita baru bahas sedikit aja logikanya ya mengenai sequential, representasi sekuensial dan representasi link ya. Nah, ini saya akan berikan contoh source code-nya aja kalau kita bikin stack sendiri. Dan juga sebetulnya sih kita nggak perlu bikin stack sendiri, nanti kalau mau bikin stack udah ada bantuan pakai Java Collection ya. Nah, seandainya kita coding sendiri akan seperti ini. Misalnya nanti kita udah siapin dulu ya array-nya ya. Misalnya di sini ada array memory space, panjangnya nanti bisa kita tentukan panjangnya mau berapa. Katakan nanti panjangnya n aja, terserah ya. Atau mau misalnya kita defaultkan dulu, kalau n-nya tidak diisi ya kita kasih panjang 10 dulu. Nah, terus di sini saya akan membutuhkan variabel untuk topnya, karena sudah dibahas di part satunya. Top itu fungsinya untuk penanda ya, apakah nanti si stacknya masih kosong atau udah penuh. Dan di sini juga ada limit. Nanti variabel limit ini isinya adalah nilainya sama dengan panjangnya array dari memory space. Jadi ini untuk sebagai variabel penanda aja bahwa limit dari stack tersebut adalah sesuai panjang array itu. Nah, untuk awal ini topnya kita simpan dulu karena dia kosong, simpannya di min 1 nilainya ya. Sebetulnya topnya ini nggak pindah-pindah sih, tapi nilainya untuk sementara karena masih kosong kita kasih dulu min 1. Jadi kita akan declare dulu topnya min 1. Memory space-nya baru kita declare dulu karena kita mau bikin stack integer, bukan string ya, berarti integer ya. Stack integer, memory space-nya kita declare dulu, nanti di initialize-nya di konstruktor. Terus kita declare dulu limit, dimana nanti limitnya diisi sesuai dengan panjang dari memory space. Nah, di konstruktor yang pertama, ini ya konstruktor yang pertama, kita kasih default aja. Kalau misalnya ada sequential stack yang pakai array seperti ini, dimana isinya integer, dia dikasih panjang 10. Kalau kita nggak initialize nilai panjangnya ya kasih defaultnya 10. Berarti limitnya juga akan 10 ya. Tapi kalau misalnya size-nya mau ditentukan berapapun, ini juga boleh kita bikin konstruktor yang kedua, dimana size-nya nanti ditentukan saat kita bikin objek dari sequential stack. Tuh ya, jadi size itu untuk menentukan panjang array memory space, dan limit tentunya adalah isinya panjangnya sama dengan size ya. Limit adalah size. Oke, untuk operasi push kita udah bahas juga kemarin ya. Untuk operasi push, kalau misalnya push, apa yang terjadi yaitu menambahkan sebuah nilai. Oke, katakan ini kan nilainya integer ya. Nah, kalau push maka yang terjadi ketika saya misalnya masukin aja nilai 3 gitu ya, masukin ke sini, berarti topnya kan sekarang pindah ya, naik ke atas ke sini, berarti topnya bertambah 1. Makanya pada saat operasi push itu topnya kita increment menjadi 1, tapi kita harus nguji juga apakah topnya masih di bawah atau sudah di atas alias penuh. Kalau misalnya ini saya isi 3, 4, 5, 6, 7 misalnya ya, saya udah push terus ya. Bagaimana ngujinya? Oke, kalau nguji apakah penuh atau enggak, berarti kan topnya ada di atas ya. Nah, berarti di sini kita harus lihat dulu apa topnya nilainya lebih besar. Kalau lebih besar kan berarti keluar dari batas atau limit ya. Jadi di sini si topnya akan keluar dari batas gitu ya. Nah, batasnya apa? Yaitu batasnya adalah limit ya. Batasnya adalah limit yang udah kita setting ya. Limitnya nilainya adalah panjangnya si memory space. Jadi kalau misalnya top
kita isi lagi nih, kita push 8. Nah, kan cek dulu nih. Oke, top tadinya ada di, oke kita kasih indeks aja ya, 0, 1, 2, 3, 4. Oke, topnya ada di 4 nih. Terus dia naik ya jadi 5. Nah, sementara limitnya itu adalah 5 gitu ya. Limitnya itu adalah 5. Panjangnya kan 5 ya. Nah, sekarang dia cek apakah top. Dia harus dicek apakah top kurang dari limit atau lebih dari limit. Nah, kalau top kurang dari limit, masih di bawah limit, itu kita masih bisa isi ya. Jadi setelah topnya increment, ternyata dia masih kurang dari limit, itu masih boleh. Tapi kalau dia udah lebih dari limit, berarti dia ke else ya. Artinya udah penuh. Nah, kalau udah penuh, topnya kan sempat naik, kita turunkan lagi, terus kita kembalikan nilai false. Sementara kalau topnya masih bisa diisi ya, nilai ini masih bisa terisi, memenuhi syarat ya, artinya bahwa top itu kurang dari limit, maka kita akan mengisi nilai value ke dalam memory space index ke top. Jadi kalau misalnya saya kosongin lagi ya, misalnya ini masih belum ada ya, ini belum ada, oke segitu dulu deh, belum ada. Nah di sini ya, misalnya saya mau nge-push nilai 8. Nah, terus topnya kan sekarang ada di sini. Nah, topnya kan sempat naik ya di sini. Topnya sekarang jadi di indeks kedua. Nah, sekarang kita cek apakah top masih kurang dari limit. Iya, tentu ya, karena masih di indeks kedua. Nah, sekarang nilai value 8 itu akan diisikan ke memory space. Ini kan memory space ini adalah si array itu ya. Indeks ke top, indeksnya yang kedua. Nah, ini isi 8. Terus di return karena ini boolean ya, ini kan ngecek ya, udah berhasil nggak nge-pushnya. Berhasil ya, jadi true. Returnnya di true. Itu kalau dia berhasil ngisi. Tapi kalau nggak berhasil ngisi, maka yang terjadi adalah topnya diturunin lagi, terus kita return false. Itu untuk operasi pushnya. Nah, untuk menghilangkan atau menghapus, kita gambar lagi aja ya. Oke, tadi panjangnya adalah 5 ya, kalau nggak salah ya. Nah, ini si memory space yang udah kita setting panjangnya 5, berarti limitnya adalah 5 juga ya. Nah, kita mau pop nih. Oke kan, kalau dia masih kosong berarti si topnya ada di bawah ya. Kalau kosong topnya di bawah. Kalau penuh berarti topnya ada di sini ya. Kayak ini indeksnya kita isi ya. Nah, sekarang saya ceritanya punya memory space-nya penuh ya. Kita akan isi 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Nah, saya mau pop, berarti kan kondisinya topnya lagi di indeks keempat ya, atau di indeks ke limit min 1 ya. Nah, kita butuh sebuah tempat variabel, katakan namanya temporary ya, temporary variable untuk menampung si angka yang mau kita pop. Jadi nanti si 6 ini akan saya simpan ke situ ya. Nah, sebelum kita melakukan apapun ya, kita declare dulu sudah di init, ini nilainya min 1 ya. Nah, yang dikembalikan di sini adalah nilai integernya dari nilai-nilai yang akan kita pop ya. Jadi ini return value-nya integer. Oke, kita udah siapin nih temnya untuk awalnya min 1 ya. Kita uji apakah stacknya kosong. Oke, kalau kosong cirinya apa? Tadi ya, pasti topnya di bawah ya, atau dia lebih kecil dari 0 ya. Kalau lebih besar dari 0 berarti lebih besar sama dengan ya, karena di sini juga berarti ada isinya. Lebih besar sama dengan 0 berarti ada isinya, stacknya ada isinya. Nah, sekarang top lebih besar, kita cek top lebih besar dari 0.
Oke, karena ini ceritanya stacknya penuh ya, berarti ada di sini. Ya, kondisinya betul, topnya lebih besar sama dengan 0. Nah, berarti ini nilai 6-nya mau kita ambil ya, kita buang ya. Temporary variable tadi kita isi nilai dengan nilai memory space index ke top yang ini ya. Jadi ini isinya menjadi 6. Tadinya -1 jadi 6. Oke, dia simpan di situ. Terus anggap saja ini udah disimpan di temp. Topnya harus turun. Kenapa? Karena itu udah kosong ya. Topnya turun jadi decrement ya. Nah, ini ya. Selain disimpan di temp, nilainya topnya diturunkan. Gitu ya. Lalu kita akan return nilai tempnya. Nah, sekarang kalau misalnya kita udah terus-terusan ngepop dan pada akhirnya ini kosong hilang ya. Oke, ini juga di situ ya udah habis, sehingga si topnya itu ada di bawah ya karena udah di pop terus ya. Nah, di sini. Nah, nanti dia akan cek apakah top lebih besar sama dengan 0. Ternyata ini hasilnya kan false ya. Maka yang terjadi adalah kita ke else, yang di return itu adalah -1. Gitu ya. Jadi -1 itu tandanya oke, stacknya udah kosong. Nah, kalau mau diuji silahkan di method main kita bikin my stack, tipenya sequential stack, tapi ini stacknya integer ya. Terus kita kasih panjang 3. Saya akan push, kita bikin dulu ya ilustrasinya ya. Dia panjangnya 3, berarti indeksnya dari 0 sampai 2 ya. Nah, terus kita punya memory space-nya 012. Kita push ya angka 1. Terus kita push lagi angka 2. Kita push lagi angka 3. Kita push lagi angka 4. Apa yang terjadi? Karena udah penuh, 4-nya nggak masuk ya. Nggak bisa ya. Jadi ini akan return value false ya. Kalau kita push 4, push lagi, dia akan return value false. Karena tadi metode pushnya ini return value-nya boolean ya. Yang ini kondisinya. Oke, terus kita pop ya, kita pop. Yang terjadi adalah ini diambil ya, di print ya, pop gitu ya, langsung dicetak tuh ya, 3, di pop lagi, cetak lagi, 2, pop lagi, cetak lagi, 1 ya, terus di pop lagi. Nah, kalau di pop lagi, karena dia udah kosong, berarti yang akan di print adalah -1. Maka hasilnya adalah 3, 2, 1, -1 ya. Oke, jadi angka 4-nya nggak pernah disimpan. Ya, baik, itu mengenai stack dengan sekuensial, representasi sekuensial ya, pakai array ya. Kalau pakai linked list gimana nanti di video berikutnya.